Baik, di sini saya akan membahas mengenai metode grafik dan metode garis litik pada program linear. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Sanwiner Pratama dengan NIM 24040200033. Nah, untuk kasus yang pertama, kita baca terlebih dahulu. Sorry. Oke. Sebuah pabrik pengolahan hasil laut Samudra Biru memproduksi dua jenis produk andalan dari hasil tangkapan kapal mereka, yaitu ikan kaleng tuna yang dilambangkan sebagai X dan ikan kaleng sarden yang dilambangkan Y. Untuk memproduksi produk ini, pabrik dibatasi oleh kapasitas angkut kapal untuk bahan baku ikan segar dan ketersediaan bahan pengawet alami berupa garam laut atau es di gudang. Nah, kemudian untuk memproduksi satu batch ikan kaleng tuna, dibutuhkan 3 ton ikan segar dan 1 kuintal pengawet. Kemudian untuk memproduksi satu batch ikan kaleng sarden, dibutuhkan 2 ton ikan segar dan 2 kuintal pengawet. Kemudian, kapal penangkap ikan maksimal hanya membawa muatan 120 ton ikan segar setiap kali bersandar. Artinya, ini kan maksimal ya, maksimal hanya membawa muatan 120 ton segar tiap kali bersandar. Artinya kurang dari sama dengan 120. Kemudian gudang pabrik hanya memiliki persediaan 80 kuintal bahan pengawet. Artinya kurang dari sama dengan 80. Seperti itu. Kemudian keuntungan dari satu batch ikan kaleng tuna adalah 40 juta, sedangkan satu batch ikan kaleng sarden adalah 30 juta. Berapakah masing-masing ikan kaleng harus diproduksi agar keuntungan pabrik mencapai maksimum? Nah, jelas bahwa kasus yang pertama ini adalah kasus maksimum. Oke. Nah, kita akan menyelesaikan kasus ini. Yang pertama, kita memisalkan dulu. Misalkan X itu kan tadi jumlah tangkapan ikan kaleng tuna. Kaleng tuna dan Y itu kaleng sarden. Nah, kemudian untuk mencari fungsi kendala dan fungsi tujuannya, kita dapat membuat tabel bantu. Tabel bantunya kurang lebih seperti ini. Di sini ada. Nah, di sini ada variabelnya yaitu X dan Y. Oke. Yang pertama, untuk memproduksi satu batch ikan kaleng tuna, yaitu X, dibutuhkan 3 ton ikan segar IS, dan 1 kuintal pengawet. Nah, untuk memproduksi satu X, ini dibutuhkan 3 ton ikan segar dan 1 kuintal pengawet. 3 ton ikan segar dan 1 kuintal pengawet. Kemudian untuk memproduksi satu batch ikan kaleng sarden yaitu Y, dibutuhkan 2 ton ikan segar, dapat kita tulis 2, dan 2 kuintal pengawet. 2. Kemudian, kapal penangkap ikan maksimal hanya bisa membawa muatan 120 ton ikan segar setiap kali bersandar. Berarti kan ini ikan segarnya itu harus kurang dari sama dengan 120. Kemudian, gudang pabrik hanya memiliki persediaan 80 kuintal bahan pengawet. Jadi pengawetnya ini harus kurang dari sama dengan 80. Ini jumlahnya. Oke, kemudian keuntungan dari satu batch ikan kaleng tuna adalah 40 juta. Ini keuntungan adalah 40 juta. Kemudian untuk yang kaleng sarden adalah 30 juta. Nah, kita akan memaksimalkan keuntungannya sehingga di sini dapat kita tulis
sorry, max. Nah, setelah kita buat tabel bantu seperti ini, oke. Setelah kita buat tabel bantu seperti ini, sorry, ini tak hapus terlebih dahulu. Ini X. Nah, kita dapat menentukan yang pertama adalah fungsi tujuannya. Fungsi tujuan yaitu zmax, karena kita ingin memaksimumkan. Zmax sama dengan, nah, karena kita ingin memaksimumkan keuntungan, maka lihat di kolom keuntungan, yaitu 40 juta X, X ditambah 30 juta Y. Nah, ini kan angkanya kebanyakan ya, mungkin dapat kita tuliskan sebagai 40x tambah 30y. 40x tambah 30y dalam satuan juta. Nah, kemudian fungsi kendalanya yang pertama yaitu ini, ikan segarnya, berarti 3x tambah 2y harus kurang dari sama dengan 120. Kemudian pengawetnya ada x tambah 2y kurang dari sama dengan 80. Nah, setelah didapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, kita akan cari solusinya menggunakan metode grafik dan metode garis litik. Oke. Yang pertama, kita akan menentukan menggunakan metode grafik. Nah, untuk metode grafik ini sendiri, nanti kedua fungsi kendala ini kita masukkan ke dalam grafik, sehingga ini kan ada kurang dari ya, sehingga nanti penyelesaiannya adalah daerah yang pekat. Nah, untuk lebih memudahkan, ini kita dapat menuliskan sebagai lebih dari atau sama dengan, sehingga daerah yang bersih adalah daerah penyelesaiannya. Oh iya, dengan syarat juga kepositifannya X dan Y harus lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama kita inputkan 3x ditambah 2y tambah 2y kurang dari sama dengan 120. Kemudian ada x tambah 2y kurang dari sama dengan 80. Nah, kemudian kita juga masukkan ini syarat kepositifannya. Nah, karena ini lebih dari sama dengan 0, maka dapat kita tulis kurang dari sama dengan 0. Oke. X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Diperoleh, ini saya kecilkan, sorry.
Berarti ini tadi salah, lebih dari sama dengannya harusnya. Kemudian ini juga lebih dari sama dengan. Nah, sehingga diperoleh ini juga. Nah, sehingga diperoleh daerah yang bersih ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, karena kita ingin mencari nilai maksimum, maka jelas bahwa titik 0,0 itu bukan merupakan penyelesaian, karena 0,0 itu merupakan titik minimum. Nah, misalkan titik pojok-pojoknya, itu titik A yang pertama ada 0,40. Nah, titik ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, yaitu 40x tambah 30y sama dengan 40 kali 0 ditambah 30 kali 4, 40. Sama dengan, nah 30 kali 40 sama dengan 1200. Kemudian titik B yaitu di sini perpotongan yaitu 20,30. B-nya itu 20,30 sehingga sama dengan 40 kali 20 ditambah 30 kali 30 sama dengan 8.000 ditambah 9.000 sama dengan 17 oh salah 4 kali 2 8 ya, sorry. Oke, sehingga diperoleh titik yang kedua menghasilkan nilai maksimumnya 1700. Kemudian titik C yaitu titik yang ini 40,0 menghasilkan 40 kali 40 ditambah 30 kali 0 sehingga 1600 ditambah 0 sama dengan 1600. Nah, diperoleh ketiga ini yaitu 1200, 1700 dan 1600 sehingga nilai maksimumnya yaitu 1700. Jadi diperoleh nilai maksimumnya 1700 dengan X-nya atau ikan segarnya sebanyak 20 ton dan bahan pengawetnya sebanyak 30 kuintal. 1700 juta. Nah, kemudian kita menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita dari sini kita dapat memasukkan nilai K. Nah, kita masukkan misalkan kita setting mulai dari 0 sampai 2000. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian untuk
metode garis lidik, kita dapat memasukkan fungsi tujuannya, kemudian disama dengankan K, yaitu 40X ditambah 30Y sama dengan K. Nah, ini garis hijau ini adalah garis lidiknya. Kemudian kita geser K-nya. Nah, perlahan K-nya akan menyentuh titik maksimalnya, yaitu pada titik stop. Nah, pada titik 1700, yaitu K sama dengan 1700 itu merupakan nilai max-nya, nilai maksimumnya. Artinya, keuntungan maksimum yang didapat adalah tadi kan 1700 ini dalam satuan juta ya. Berarti 1700 itu 1.700.000.000 atau 1,700 juta. Itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian oke. Itu untuk kasus yang pertama. Nah, ini tadi model matematikanya kita dapat tuliskan seperti ini. Fungsi tujuannya dan fungsi kendala dengan x-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian metode grafik diperoleh sebanyak 1.700.000.000. Keuntungannya maksimum tercapai ketika produksi ikan kaleng tuna, yaitu X sebanyak 20 batch, dan produksi ikan kaleng sarden atau Y sebanyak 30 batch. Kemudian untuk kasus yang kedua, perusahaan Untuk kasus yang kedua, perusahaan ekspor hasil laut mercusuar bahari harus memenuhi kontrak permintaan bulanan untuk 3 jenis ikan tangkapan laut dalam. Mereka memiliki 2 jenis kapal yang beroperasi, yaitu kapal pukat X dan kapal jaring Y. Perusahaan ingin memenuhi kuota ekspor ini dengan biaya operasional seminimal mungkin. Nah, jelas bahwa ini adalah kasus minimum. Namun terhalang oleh regulasi pelabuhan terkait batasan maksimal aktivitas berlayar untuk menjaga ekosistem karang. Kemudian ada data operasionalnya, yaitu kuota kerapu dengan minimal 12 ton, artinya harus lebih dari sama dengan 12. Kemudian untuk satu kali trip kapal pukat menghasilkan 2 ton dan kapal jaring menghasilkan 1 ton. Kemudian kuota kakap minimal 8 ton, artinya lebih dari sama dengan 8. Oke. Dengan satu kali trip kapal pukat menghasilkan 1 ton dan kapal jaring 1 ton. Kemudian kapal tuna minimal 12 ton, artinya lebih dari sama dengan 12. Dengan satu kali trip kapal pukat menghasilkan 1 ton dan kapal jaring menghasilkan 3 ton. Kemudian ada regulasi pelabuhan maksimal tripnya untuk menekan emisi dan limbah di area mercusuar. Total trip atau perjalanan gabungan kedua kapal dalam sebulan tidak boleh lebih dari 15 trip. Artinya ini harus kurang dari sama dengan 15. Nah, kemudian biaya operasional satu trip kapal pukat memakan biaya 30 juta, sedangkan satu trip kapal jaring memakan biaya 50 juta. Nah, berapa kali masing-masing kapal harus diberangkatkan atau trip agar semua kuota ekspor terpenuhi, namun aturan pelabuhan ditaati dan biaya operasional seminimal mungkin. Nah, ini jelas bahwa merupakan kasus minimum. Oke.
Nah, untuk kasus 2 ini kita selesaikan ya. Oke. Pertama kita misalkan X adalah ini kapal pukat dan Y itu kapal jaring gitu. Terus kita dapat membuat tabel bantu. Nah, tabel bantu yang pertama ini ada bukan ada X, ada Y. Nah, oke. Kuota kerapu, tak tulis kerapu. Nah, kuota kerapu minimal 12 ton. Artinya ini jumlahnya itu minimal berarti harus lebih dari sama dengan 12. Satu kali trip kapal pukat menghasilkan 1 ton kerapu, dan untuk kapal jaring juga 1 ton kerapu. Kemudian untuk kuota kakap minimal 8 ton, artinya harus lebih dari sama dengan 8, dengan 1 kali trip kapal pukat menghasilkan 1 ton, dan kapal jaring juga 1 ton. Oh sorry, ini 2, salah baca. Kemudian untuk yang tuna itu minimal 12 ton, artinya harus lebih dari sama dengan 12, dengan X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 3. Kapal jaringnya 3, kapal pukatnya 1. Kemudian regulasi pelabuhan, maksimal trip untuk menekan emisi bla 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 tidak diperbolehkan lebih dari 15 trip. Jadi ini regulasi ya. Regulasi berarti X tambah Y harus kurang dari sama dengan 15 gitu. Terus biaya operasional. Satu kali trip kapal pukat memakan biaya 30 juta. Dan satu trip kapal jaring memakan biaya 50 juta. Nah, ini akan kita minimumkan. Dari sini kita dapat membuat fungsi tujuannya, yaitu kita kan mau menekan biaya operasional seminimal mungkin, sehingga fungsi tujuannya adalah biaya operasional, yaitu Zmin sama dengan 30 sama 50 ya. 30 juta X ditambah 50 juta Y. Atau dapat kita tuliskan sebagai 30 X tambah 50 Y dalam satuan juta. Kemudian untuk fungsi kendalanya ada 4, yaitu pertama untuk yang kerapu berarti 2X ditambah Y harus lebih dari sama dengan 12. Terus ada kakap X tambah Y lebih dari sama dengan 8. Dan untuk tuna
X tambah 3Y harus lebih dari sama dengan 12. Terus yang terakhir biaya regulasi pelabuhan. Regulasi pelabuhan maksimal tripnya itu berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 15. Oke. Dengan X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi tabel bantunya dapat kita tuliskan seperti ini yang sebelah kanan. Oke. Nah, setelah itu kita dapat menyelesaikan menggunakan metode grafik dan metode garis litik. Nah, kita masukkan fungsi untuk metode grafik. Yang pertama kita masukkan fungsi kendalanya, yaitu 2x tambah y. Nah, ini kurang dari kan? Itu lebih dari, berarti kita tulis kurang dari sama dengan agar daerah yang bersih menjadi daerah penyelesaiannya. Sorry, ini tak delete dulu. 2x tambah y kurang dari sama dengan 12. X tambah y kurang dari sama dengan 8. X tambah 3y kurang dari sama dengan 12. X tambah y lebih dari sama dengan 15. Kemudian kita masukkan kepositifannya, dibalik juga tandanya X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Nah, ini diperoleh daerah penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, kita kan mau menentukan nilai minimumnya, sehingga jelas bahwa di sini terdapat 1, 2, 3, ini tak kebawahin. Nah, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik pojok. Nah, karena kita ingin mencari nilai minimalnya, jelas bahwa yang titik atas ini dan titik bawah ini itu bukan merupakan nilai minimalnya, sehingga yang atas ini 0,15 dan 15,0 ini tidak kita ikut sertakan ke dalam titik penyelesaiannya. Nah, titik penyelesaiannya yang pertama yaitu kita misalkan titik A adalah 0,12. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya 30x tambah 50y. 30 kali 0 ditambah 50 kali 12 sama dengan ke kanan aja 60 600 ya 600. Terus kemudian titik B kita yang ini yaitu 4,4 sama dengan 30 kali 4 ditambah 50 kali 4 sama dengan 120 ditambah 200 sama dengan
320 seperti itu, 320. Terus titik yang C, titik yang ini yaitu 6,2 sama dengan 30 kali 6 ditambah 50 kali 2 sama dengan 180 tambah 100 sama dengan 280. Kemudian yang terakhir ada ini 12,0 yaitu titik D, 12,0 sama dengan 30 kali 12 ditambah 50 kali 0 sama dengan 360. Oke. Nah, diperoleh 4 nilai 600, 320, 280 dan 360. Sehingga jelas bahwa nilai terkecilnya atau nilai minimumnya adalah 280. Sehingga ya, nilai minimalnya adalah 280 dalam satuan juta. Dengan X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 2. Itu. Kemudian kita akan menyelesaikan dengan metode grafik. Metode garis lidik. Nah, di sini kita masukkan K dengan K-nya itu dari 0 sampai 400 mungkin. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi tujuannya yaitu 30x tambah 50y, 30x tambah 50y sama dengan K. Nah, ini garis yang ini adalah garis lidiknya. Nah, kita dapat menggeser K-nya. Dapat menggeser K-nya. Nah, oke. Dimulai ya, dapat menggeser K-nya. Digeser sehingga nah, oke. Nah, sehingga ini akan menyentuh titik 6,2 sebagai nilai minimumnya. Gitu. Nah, kita juga secara tidak langsung dapat menentukan nilai maksimumnya yaitu dengan ini. Settingnya sampai 700 mungkin. 800. Oke. Nah, nilai maksimumnya adalah ini 0,16 dan nilai minimumnya adalah ini 6,2. Dengan kalau 6,2 berarti K-nya itu sama dengan 280. K-nya sama dengan 280 sehingga menyentuh titik 6,2 sebagai daerah penyelesaiannya. Oke.
Oke, di sini kita dapat melihat ya dengan lebih jelas model matematikanya, dapat membuat tabel bantu, kemudian fungsi tujuan dan fungsi kendala x-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian dengan metode grafik, untuk titik C tadi yaitu 6,2 akan menghasilkan 280 juta sebagai nilai minimum. Nah, itu tercapai ketika pemberangkatan kapal pukat X sebanyak 6 trip dan kapal jaring atau Y sebanyak 2 trip. Nah, begitu pula dengan metode garis litiknya. Oke. Nah, oke. Karena kita sudah menentukan nilai maksimum dan minimum, maka kesimpulannya program linear terbukti sangat bermanfaat sebagai kompas pengambilan keputusan, salah satunya di industri maritim, balik untuk meraup keuntungan maksimal dari hasil laut maupun menekan biaya operasional armada seminimal mungkin. Nah, kemudian melalui visualisasi metode grafik dan garis lidik di GeoGebra atau berbantuan GeoGebra, kita bisa melihat dengan presisi titik paling efisien di tengah berbagai kendala logistik dan regulasi pelabuhan. Kemudian pada akhirnya, metode matematis ini memastikan aktivitas bisnis kelautan bisa tetap berlayar mencapai target ekonomi tanpa harus menabrak karang pemborosan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.